Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya semua? Shalom. Pastinya kita semua diberkati. Amin. Dan kita di dalam keadaan sehat. Dan saatnya kita ambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah di dalam home in worship. Namun sebelumnya kita berdoa. Ya Yesusku, Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk sujud di hadapan-Mu, untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi yang ambil bagian. Terlebih untuk saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan menyatukan kami Tuhan, tidak ada penghalang. Segala kuasa apapun Tuhan Kau sudah taklukkan Tuhan. Dan biarlah ibadah ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Amin. Haleluya. Mari dengan sikap doa kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan ada tempat yang mulia bersama dengan Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Engkau memulihkan keadaan kami. Kami mau katakan ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib
kami. Terima kasih Yesus, buat pengampunan, Kaulah segalanya, tiada yang seperti-Mu. bagi kami. Begitu besar kasih-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau sudah memberkati kami dengan nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Saat ini kami akan mengangkat doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami. Yang Kau berkati ya Tuhan, Kau jaga bangsa Indonesia. Kau jadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan, dan menjadi bangsa yang disayangi oleh Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia. Berkati pemimpin kami ya Tuhan agar memerintah dengan baik dan benar ya Tuhan. Yang Kau berikan hikmat dia dalam memimpin negara ini ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk setiap yang di pemerintahan ya Tuhan, agar mereka bisa mengatasi segala masalah-masalah di negara ini ya Tuhan, dan mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat masyarakat Indonesia, karena Kau senantiasa melindungi masyarakat Indonesia. Kau tutup bungkus ya Tuhan, agar dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia yang saat ini sedang membutuhkan ya Tuhan. Kiranya Kau berkati agar apa yang mereka perlukan, kiranya Kau sediakan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang tidak memiliki pekerjaan Engkau bukakan jalan bagi mereka satu-satu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk saat ini Indonesia sedang menghadapi masa krisis ya Tuhan, ekonomi dan COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa agar Indonesia dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik ya Tuhan. Kiranya Kau berikan hikmat dalam memimpin ini ya Tuhan, agar masyarakat Indonesia bisa lebih dijaga ya Tuhan, dan semakin menjadi kesayangan oleh Bapa ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa untuk Kota Batam, kiranya Kau senantiasa melindungi Kota Batam ini ya Tuhan, agar Engkau berkati, jauhkan dari segala yang jahat ya Tuhan. Kiranya Kau jadikan Kota Batam menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kiranya Kau berkati agar Kota Batam juga Engkau lindungi, jauhkan dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit dan virus ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk ibadah ini, kiranya Kau berkati untuk setiap yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, agar Engkau berkati satu persatu ya Tuhan lewat firman Tuhan, dan pujian penyembahan yang kami bawakan bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan kesenangan kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa ya Tuhan agar dengan ibadah ini semakin banyak orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, diberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka ya Tuhan. Dan kami juga ingin menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, agar Engkau lindungi ya Tuhan ibadah ini, Engkau tutup bungkus ya Tuhan. Raya untuk hamba-Nya yang akan membawa firman Tuhan agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Engkau berkati untuk setiap yang melayani, Engkau tutup bungkus, Engkau kiranya Roh-Mu turun atas kami ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan agar ibadah ini bisa menjadi kesenangan bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dia Bapa yang setia, yang selalu mengubahkan hidup kita. Katakan Bapa Engkau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu,
hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku Seputih hatimu. seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi Ubah hatiku Tuhan. ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, haleluya, sepertimu Ku mau jadi. Yesus. Ku mau jadi sepertimu. Bapa, terima kasih, kami bangga memiliki Engkau. Kami mau jadi seperti-Mu, dan kami bersyukur oleh darah anak domba Allah Engkau menjadikan kami kudus sama seperti-Mu. Karena itu hari ini Engkau isi hati kami dengan kebenaran-Mu tentang karya-Mu yang sempurna di kayu salib, agar kehidupan kami semakin kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami semakin mengerti akan pembenaran karena iman. Kami semakin mengerti akan maunya Tuhan dalam hidup kami. Kami semakin mengerti dan tahu bahkan berjalan dalam tujuan Tuhan dalam hidup kami. Di mana ada kebenaran firman, di situ ada kemerdekaan. Jamah setiap kami dan lawan setiap mereka bersama-sama dengan kami dalam home in worship. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Mereka yang berpengharapan Engkau menjawab pengharapan itu. Terima kasih Bapa, lawat kami dalam firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Salam sukacita di dalam Yesus. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang pembenaran. Minggu-minggu ini kita sedang memasuki perenungan akan karya Kristus di kayu salib, di mana Dia datang untuk membenarkan kita. Karena itu tema kali ini kita akan berbicara kebenaran karena iman. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Roma pasal 10 ayat yang keempat dan yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua, perhatikan baik.
Firman Tuhan berkata, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi saudara dalam Tuhan, mengapa Yesus perlu datang untuk membenarkan kita? Alkitab berkata bahwa ada dua pembenaran di sini. Pembenaran karena iman dan pembenaran karena hukum Taurat. Sebelum Yesus datang, Tuhan memberikan hukum Taurat melalui Musa. Kenapa? Tuhan memberikan hukum Taurat itu supaya tujuan Tuhan untuk menyingkapkan satu kebenaran penting bahwa manusia tidak bisa benar dengan kesanggupannya sendiri. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi tuntutan kebenaran hukum Taurat. Karena itu kita disebut orang-orang yang berhutang. Kenapa? Kita berhutang kepada hukum Taurat. Kita bukan disebut orang berhutang saja, tapi orang yang berdosa karena melanggar hukum Taurat. Sehingga kita perlu dibenarkan. Bagaimana cara untuk membenarkannya? Cara untuk membenarkannya kita harus melakukan hukum Taurat. Itulah kebenaran hukum Taurat. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya, kan? Karena memang dasar pemberian hukum Taurat adalah untuk menyadarkan orang Israel, umat Tuhan, pilihan Allah saat itu, bahwa mereka membutuhkan juru selamat. Mereka tidak bisa benar dengan kesalehan mereka. Mereka tidak bisa benar dengan kebaikan, dengan kebenaran mereka. Mereka tidak bisa benar dengan amal mereka. Tetapi justru orang Israel memandang bahwa dengan ketaatan, dengan perbuatan baik, dengan perbuatan benar, dengan kesalehan, dengan amal, mereka menabung di sorga sampai mereka dibenarkan. Seperti itu kiranya. Kira-kiranya mereka bisa menyokok sorga dengan perbuatan-perbuatan itu. Sehingga mereka dibenarkan dan dilayakkan masuk surga. Tetapi ternyata hukum Taurat melihat pembenaran melalui kacamata hukum Taurat, satu pelanggaran terhadap perintah itu, maka orang itu sudah gagal. Maka orang itu perlu dikuduskan kembali dengan cara persembahan korban. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, disinilah orang Israel menganggap bahwa setiap perbuatan kesalehan amal mereka bisa menyogok sorga supaya dosa mereka dihapuskan. Rupanya itu tidak benar, saudara. Rupanya Allah memberikan hukum Taurat supaya orang percaya, umat Tuhan menyadari bahwa mereka perlu juru selamat. Menyadari bahwa mereka berdosa. Menyadari bahwa mereka tidak sanggup menyelamatkan diri mereka tanpa sang juru selamat. Tanpa ada orang yang menebus. Nah, jadi bagaimana supaya kita dibenarkan? Dibenarkan karena iman. Iman kepada siapa? Kepada karya Kristus di kayu salib. Karya penebusan Kristus di kayu salib. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, seringkali dipakai kata tebusan. Seperti 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat yang ke-18. Kita ditebus bukan dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan apa katanya? Dengan darah Yesus. Nah, jadi kata tebusan yang dipakai baik Paulus maupun rasul-rasul yang lain ketika mereka menyampaikan satu kebenaran iman karena iman, itu dipakai kata lutron. Lutron artinya itu adalah semacam uang pembayaran. Jadi kalau dulu, zaman dulu ada budak dan budak ini dijual, maka budak ini supaya bebas dia harus ada uang tebusan yang harus dibayarkan supaya dia bebas. Tapi kalau ada orang beli untuk tetap jadikan dia budak, ya dia nggak akan bebas. Dia hanya bebas kepada orang yang menjadi tuannya yang pertama dan dia dibeli menjadi hamba untuk tuannya yang membelinya, ya kan? Tetapi Kristus tidak membuat kita menjadi hamba. Dia memerdekakan kita dari
dosa dan maut, supaya kita dikembalikan kepada identitas karyanya semula, di mana kita adalah orang-orang yang diciptakan kudus, sama seperti Adam waktu belum jatuh dalam dosa. Dia mengembalikan identitas kita semula. Amin. Yang diberi kuasa di dalam Dia. Nah, jadi kata itulah, lutron itu uang tebusan yang dipakai untuk menggambarkan tentang penebusan. Jadi Yesus itu adalah uang tebusan kita. Darah anak domba Allah itu, darah Yesus Kristus adalah uang yang lebih dari cukup untuk membayar dosa kita. Kalau uang kita, amal kita nggak bisa membayar dosa kita. Kebaikan kita, kebenaran kita nggak cukup, saudara, untuk membenarkan kita. Kita perlu darah anak domba Allah. Kita perlu lutron. Kita perlu darah Yesus untuk membayar lunas hutang kita. Galatia berkata, Galatia 2 ayat 19 berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena penyerahan diri Yesus Kristus di kayu salib, Dia rela mati untuk kita. Dia menjadi uang untuk menebus, seperti uang tebusan. Darahnya lebih daripada cukup untuk menebus kita. Dia mati di kayu salib untuk mengganti kematian kita. Kematian kita terhadap pelanggaran hukum Taurat. Amin. Di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena gagal. Jadi nggak mungkin uangmu, kekayaanmu, amalmu menguduskan dirimu. Nggak mungkin juga perbuatan benar kita menguduskan kita, karena kita sudah melanggar. Karena kita sudah menyimpang dari kebenaran. Kita perlu Yesus, juru selamat yang membenarkan kita. Amin. Haleluya. Jadi dikatakan di sini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi kita membutuhkan penebus, dan sang penebus itu adalah Tuhan itu sendiri yang jadi manusia untuk melepaskan kita dari maut. Amin. Semua orang perlu juru selamat. Jadi ini yang membedakan keyakinan orang percaya, pengikut Kristus, dengan agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain mencapai surga dengan kesanggupan dia. Padahal dia sudah berdosa, dia sudah dihukum di dalam maut, nggak bisa mencapai itu. Kenapa? Karena sudah gagal. Jadi dia perlu pertolongan, dia perlu penebus dosa, dia perlu Tuhan Yesus menebus dirinya. Itu aja bedanya. Jadi Yesus yang mencari kita, yang datang menyelamatkan dirinya dan berkata, percayalah kepadaku, ya. Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus berkali-kali berkata bahwa percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa. Percayalah kepada pekerjaan-pekerjaanku. Amin. Haleluya. Dia juga berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahkan Petrus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dikaruniakan untuk diselamatkan selain Yesus Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kita butuh pembenaran. Saya teringat dengan cerita Martin Luther. Kesaksian Martin Luther ini luar biasa. Dia adalah seorang pastor. Dia juga adalah seorang yang sangat pintar. Jadi dia percaya bahwa kepada guru-gurunya bahwa untuk dibenarkan, mendapatkan damai sejahtera, maka dia akan melakukan doa puasa, tidak makan, tidak minum, dan bahkan dia mengikuti saran-saran guru-gurunya. Karena perasaan berdosa yang sangat besar, Martin Luther harus berjalan menaiki tangga di Roma dengan lututnya, ya. Dan setelah dia melakukan itu, bahkan dia melakukan pembelian kertas untuk pengampunan dosa. Dan semuanya itu tidak bisa membuat damai. Sampailah Martin Luther kepada ayat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam apa? Injil. Di dalam Injil itu siapa? Karya Kristus, karya penebusan Kristus di kayu salib. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Amin. Jadi kita ini hidup bukan percaya kepada diri kita. Self-righteousness, kebenaran diri, kesalehan diri, kesanggupan diri, perbuatan diri sendiri ini harus disalibkan. Sehingga kita hidup dalam iman kepada Yesus. Segala sesuatu adalah self-righteousness, itu disalibkan, diganti dengan Christ righteousness. Jadi kita melakukan segala sesuatu karena kebenaran Kristus, karena kesanggupan Kristus. Jadi sumber kesanggupan kita dari Kristus. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan iman kepada Tuhan. Nah, jadi ada banyak orang Kristen sudah menjadi Kristen, tetapi mereka menjalani pola kehidupan seperti agama-agama yang lain. Mereka pikir dengan kesalehan mereka bisa menyogok sorga, dengan perbuatan benar, dosa mereka tertutupi. Mereka berpikir dengan apa yang mereka lakukan, self-ability, kesanggupan diri, self-righteousness, kebenaran diri, mereka dapat diberkati. Ternyata tidak, itu salah. Itu pemikiran yang salah. Ya. Kita diberkati, kita diberikan kemenangan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesanggupan karena Christ ability, karena Christ righteousness, karena kesanggupan Kristus, karena kebenaran Kristus di kayu salib telah menyelamatkan saudara dan saya dan menghancurkan maut. Itulah yang menjadi poin penting dalam kehidupan kekristenan. Kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Kita diberikan kesanggupan karena iman kepada Yesus Kristus. Kita diberikan kesuksesan karena iman kepada Yesus Kristus. Kita diberikan kemenangan karena iman kepada Yesus Kristus. Bukan lagi self-ability. Kalau perjanjian lama berbicara self-ability. Tetapi sebenarnya perjanjian lama menuntun kita kepada Kristus. Supaya kita mempercayai Kristus adalah kemenangan kita. Tapi karena umat Tuhan salah paham, gagal paham. Mereka pikir self-ability bisa menyelamatkan mereka. Ternyata tidak. Ternyata umat Allah harus dibuang ke Babel. Diperbudak bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena gagal paham. Dan ada begitu banyak orang Kristen gagal paham. Mereka pikir self-ability bisa menyelamatkan. Tidak, saudara. Yang menyelamatkan kita adalah Christ ability. Karena Christ righteousness, bukan kebenaran diri, bukan kesanggupan diri, tapi kesanggupan Kristus karena kebenaran Kristus yang telah membenarkan kita dengan darahnya yang tercurah di kayu salib itu. Jadi hari ini mari kita beriman dengan benar kepada Yesus. Kita melihat bahwa kita tidak sanggup, kita tidak mampu tanpa Tuhan. Sehingga kita melihat karyanya yang di kayu salib sempurna menyelamatkan kita. Dan kita memulai bersama dengan Yesus menjalani hidup kita. Maka kita akan melihat lebih banyak kemenangan, lebih banyak berkat, lebih banyak kehidupan yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur bahwa karena Kristus kami dibenarkan, karena Kristus kami diselamatkan, karena Kristus kami diberikan kesanggupan, karena Kristus kami diberikan kemenangan, karena Kristus kami dapat melihat kemuliaannya Tuhan. Karena itu Tuhan tanamkan kebenaran firman ini dalam diri kami, sehingga kami menyalibkan self-ability, kesanggupan diri, self-righteousness, kebenaran diri, dan menggantinya dengan Christ ability, dengan kesanggupan Kristus, dengan Christ righteousness, dengan kebenaran Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa dalam nama Yesus, cerahkan, bukakan hati setiap umat-Mu yang menonton Home in Worship, sehingga mereka benar-benar masuk di dalam Christ ability. Mengakui Engkau sebagai Tuhan yang juru selamat. Mengakui Engkau sebagai kesanggupan dan kebenaran mereka untuk mencapai kepada Kristus, kepada kerajaannya Allah. Terima kasih ya Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang terluka Engkau pulihkan. Dan di dalam nama Yesus yang berpengharapan mereka melihat kenyataan
jawaban-jawaban dari harapan mereka. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Angkatlah kedua tanganmu, pandanglah kepada Yesus dan percayalah kepada firman-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Dialah yang telah memanggil engkau dari gelap kepada terang-Nya yang ajaib. Dia yang telah membenarkan kamu dengan kesanggupan kuasa-Nya di kayu salib, mengganti hidupmu yang mati karena dosa dan memberikan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dialah Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau kasih karunia, kesehatan, kekuatan, perlindungan, kebahagiaan, sukacita. Sehingga tidak ada seorang pun dapat menjamah engkau atau kuasa gelap dapat menjamah engkau. Engkau hidup berkemenangan dan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus menyertai engkau. Amin. Terpujilah Tuhan. Saudara, terima kasih untuk kesetiaannya sudah menyaksikan Amin. ibadah ini dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, Amin. share, Haleluya. dan bagikan ke semua anak-anak Tuhan. Dan terus dukung akan pelayanan ini biar Tuhan Amin. dipermuliakan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Sampai jumpa. Haleluya.